Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Lagi dan lagi kami akan menyajikan cerita-cerita horor untuk Anda. Dan bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi memberikan cerita pengalaman mistis Anda, silahkan tulis dan kirimkan ke alamat email yang sudah kami cantumkan di kolom deskripsi. Untuk kesempatan hari ini, kami sudah menyiapkan sebuah cerita mistis yang berjudul Meninggal dalam keadaan hangus, arwahnya menghantui warga desa. Kejadian ini sudah lama, sekitar awal tahun 2000-an. Kebetulan ada beberapa teman yang masih ingat kejadian ini, jadi sekalian dikumpulin. Waktu itu rasanya kalau ada orang mati muda atau mendadak, arwahnya bakal gangguin orang-orang, minimal menampakkan diri di sekitar lokasi. Salah satunya cerita tentang kematian Mbak Santi. Waktu itu sedang ramai musim layangan, anak SD, SMP, hingga bapak-bapak semua main layang-layang. Nah, Mbak Santi ini punya adik laki-laki namanya Agung. Teman-teman Agung waktu itu semuanya punya layangan. Si Agung juga ingin punya layang-layang. Dia minta ke Mbak Santi buat nyariin bambu. Karena sayang, Mbak Santi akhirnya pagi harinya dia carilah bambu buat Agung. Bambu yang mau diambil Mbak Santi ini posisinya ada di sebuah sungai yang biasa dipakai mandi perempuan. Jadi Mbak Santi mandi dulu, setelah itu dia pakai handuk, terus jalan membawa pisau buat ngambil bambu. Waktu itu ibu-ibu yang lagi mandi udah ngingetin buat nyuruh orang aja. Tapi Mbak Santi gak mau, dia ambil sendirilah bambu itu. Malangnya, waktu dia berusaha motong bagian tengah bambu, ternyata ada kabel listrik di sela antar bambu. Nggak sengaja kabel itu kepegang Mbak Santi. Kata ibu-ibu waktu itu, kabelnya langsung lilit tangannya Mbak Santi. Mirip ular lagi ngikat mangsa. Mbak Santi langsung kejang-kejang dan jatuh. Ibu-ibu hanya bisa teriak. Tidak lama kemudian, ada bapak-bapak datang langsung matiin aliran kabel. Tapi sayangnya, nyawa Mbak Santi tidak ketolong. Lokasi sungai ini cuma 20 meter dari puskesmas. Mbak Santi sempat kelihatan melek, seperti ekspresi orang baru bangun tidur, waktu dibawa warga ke dalam puskesmas. Tapi, baru 5 menit direbahin di ranjang perawatan, Mbak Santi meninggal dunia. Waktu itu saya sendiri sempat melihat kondisi Mbak Santi. Maklum orang desa, kalau ada kejadian, rebutan jadi penonton. Tidak sampai 10 menit setelah meninggal, badan Mbak Santi yang awalnya normal berubah jadi hangus, mirip korban kebakaran. Warga makin banyak yang penasaran waktu itu, tapi Pak Mantri marah-marah lalu mengusir warga keluar puskesmas. Siang itu juga Mbak Santi dimakamkan di pemakaman umum desa. Malam harinya, barulah kejadian-kejadian aneh mulai dialami warga. Yang pertama dialamin Pak Sunar. Waktu itu dia lagi kebelet BAB. Jadi malam-malam keburu lari ke sungai di dekat puskesmas. Sungai ini masih satu aliran sama sungai tempat Mbak Santi kesetrum. Pak Sunar langsung aja jongkok di sungai sambil ngerokok lintingan. Sarungnya dia gantung di dekat tembok wakaf, musola kecil di samping sungai. Setelah buang hajat, Pak Sunar berdiri mau ngambil sarung. Nggak sengaja dia kayak lihat orang duduk di dekat wakaf. Karena penerangan waktu itu cuma pakai lampu dop 5 watt, Pak Sunar kurang begitu jelas melihat siapa yang duduk. Dia cepat-cepat ngambil sarung terus dipakai. Khawatir yang duduk orang perempuan. Waktu Pak Sunar deketin, bener aja, ternyata memang orang perempuan. Mau ke sungai, nak? Pak Sunar menyapa gadis perempuan yang duduk di samping wakaf. Ucapan Pak Sunar cuma dibalas anggukan sama perempuan itu. Pak Sunar tidak curiga sama sekali. Dia lalu pamit pulang sambil menyalakan rokok. Baru sedotan pertama, Pak Sunar langsung ingat kalau yang disapanya tadi Mbak Santi. Kebetulan Pak Sunar ikut menyolati Mbak Santi siang harinya. Tanpa melihat ke belakang, Pak Sunar langsung lari terpuntal-puntal.
Pagar tinggi puskesmas dilompatinya hanya dengan satu gerakan. Ada lagi kejadian yang menimpa Mas Arifin sekitar malam ketiga setelah kematian Mbak Santi. Waktu itu Mas Arifin mencari teman-temannya. Biasanya malam minggu gengnya membuat acara bakar-bakaran. Yang dibakar bisa ayam, entok atau kelinci. Pokoknya hewan peliharaan yang tidak dimasukkan pemiliknya. Tapi sudah keliling kampung, Mas Arifin tidak melihat satupun teman-temannya. Sampai akhirnya Mas Arifin melewati puskesmas. Dia mencium bau hangus mirip bau arang dibakar. Mas Arifin mengira itu teman-temannya yang sedang membakar arang untuk bakar-bakaran. Wah, asik ini, pikir Mas Arifin. Dia langsung melompati pagar puskesmas, mencari-cari ke sudut belakang, kiri dan kanan. Tapi tidak tampak satupun temannya di sana. Mas Arifin lalu mengikuti aroma hangus yang diciumnya sejak dari depan puskesmas. Aromanya mengarah ke ruang pemeriksaan. Mas Arifin berhenti di sana, aroma itu semakin kuat. Tapi Mas Arifin tak yakin itu berasal dari aktivitas bakar-bakaran. Dia sempat mengintip ke celah jendela. Ruangan terlihat kosong, hanya ada kasur panjang dan meja administrasi. Mas Arifin yakin bau hangus itu dari dalam. Dia juga khawatir ada kebakaran dari dalam ruangan perawatan. Karena tak menemukan apapun, Mas Arifin beranjak pulang. Ketika wajahnya menengok ke kanan, sudah ada seorang wanita yang berdiri di sampingnya. Tubuhnya hangus dengan bagian-bagian yang merekah berwarna merah. Hanya matanya yang terlihat putih besar, melotot ke arah Mas Arifin. Mas Arifin berteriak-teriak sambil berlari. Pagar besi yang terkunci sempat ditabraknya sampai rusak engselnya. Salah satu perawat yang ikut menangani Mbak Santi waktu itu juga mengalami kejadian horor. Kalau sore hari sebelum puskesmas tutup, dia sempat melihat ada seorang wanita yang duduk di kursi antrian. Kebetulan Mbak perawat jadi orang terakhir yang pulang dari puskesmas. Mbak perawat sempat menegur perempuan yang duduk sendirian itu, tapi wanita itu tidak menjawab. Hanya duduk saja sambil menunduk. Mbak perawat juga merasa aneh, karena melihat wanita itu cuma menggunakan kain jari yang menutupi bagian tengah tubuhnya. Karena tak merespon, Mbak perawat berniat memanggil Pak Gonto. Kebetulan Pak Gonto ini pagar sari kebun di sekolah puskesmas. Waktu Mbak perawat mau keluar dari pintu puskesmas, ada suara yang meneriaki telinganya. Sudah, pulang sana. Mbak perawat melihat ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Baru selangkah mengeluarkan kaki, di depan pintu sudah ada perempuan tadi, tapi dengan tubuh hangus dan masih memakai jari. Mbak perawat itu langsung lemas dan pingsan di dekat pintu. Klimaks dari kejadian ini berakhir tepat di malam ke-7. Kali ini Pak Gonto yang mengalaminya. Selain jadi mager sari kebun, sebulan sekali Pak Gonto diminta ikut membersihkan puskesmas. Karena sejak pagi sibuk di kebun, Pak Gonto baru mulai bersih-bersih setelah maghrib. Sekitar pukul 10 malam, semua pekerjaannya baru beres. Mulai dari mencabuti rumput di pavingan parkiran sampai menyapu tiap ruangan. Ketika akan mengunci pintu ruang tunggu, Pak Gonto bertemu dengan sosok Mbak Santi. Dia duduk terdiam di kursi sambil menatap ke kamar perawatan. Pak Gonto yang sejak kecil sering diajak ayahnya bertemu dengan bangsa lelembut membuatnya tidak takut sama sekali. Dia malah membuka plastik berisi tembakau dan melintingnya di dekat Mbak Santi. Sudah nak, yang ikhlas. Ini bukan alammu. Pulang saja ke tempatmu. Pak Gonto menasihati sosok Mbak Santi yang masih termenung. Anehnya, tak lama kemudian Mbak Santi justru menangis. Suara segukannya terdengar menggema di dalam ruang tunggu. Kepala sosok Mbak Santi lalu menunduk. Kasihan orang tuamu, malu mendengar anaknya gentayangan terus.
Pak Gonto melanjutkan ucapannya sambil menghembuskan asap. Tangis sosok Mbak Santi terdengar semakin menggema. Dia lalu berdiri dan berjalan ke arah ruang perawatan. Sosok itu lalu menghilang ke dalam gelapnya ruang itu. Saya pamit, Pak. Suara Mbak Santi sesaat setelah sosoknya menghilang. Pak Gonto mengangguk lalu beranjak dari duduknya. Ditutupnya pintu puskesmas sambil berdoa agar arwah Mbak Santi tenang. Setelah kejadian itu, tak ada lagi orang-orang yang melihat sosok Mbak Santi di sekitar puskesmas. Ada memang yang bercerita sempat melihat wanita melambaikan tangan di dekat puskesmas, tapi tidak ada yang bisa memastikan itu Mbak Santi atau bukan. Demikian sahabat sejuta kisah. Sekali lagi buat Anda yang ingin berbagi pengalaman mistis Anda, silahkan kirimkan ke alamat email kami yang sudah kami cantumkan di kolom deskripsi. Juga jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan saksikan juga video-video kami yang lain yang lebih menarik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.